Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 104. Fiona cantik ya bang. Dahi Akil berkerut mendengar sang ibu melemparkan pertanyaan yang menurutnya sangat aneh. Fiona siapa, Mi? Fiona yang kartu namanya ada di sapu tangan abang. Umi lebih cantik, sahutnya. Alika memutar bola matanya kesal. Iya tahu, Umi emang cantik, tapi yang Umi tanyain itu Fiona, bang. Ya, semua cewek cantik. Alika kesal sendiri bertanya pada Akil. Padahal ia ingin mencari tahu apakah Akil memiliki ketertarikan pada Fiona atau tidak. Safa sudah menceritakan semuanya pada Alika. Safa memang melihat gelagat ketertarikan Fiona pada Akil. Meski baru mengenal secara singkat, tapi tidak bisa dipungkiri jika ada rasa yang tumbuh dengan cepat. Jika memang Akil dan Fiona sama-sama memiliki rasa, Alika akan ada di garda terdepan untuk menyatukan mereka. Meski belum bertemu, entah kenapa Alika merasa yakin jika Fiona adalah sosok yang baik. Latar belakang memang penting, tapi lebih penting lagi karakter orangnya. Tidak ingin Alika mendapat zong seperti Aira, anak Ustadz, tapi perkataannya sungguh menyakitkan hati. Seperti tidak diajari oleh orang tuanya. Entah bagaimana nanti pendapat Alika saat tahu keluarga Fiona seperti apa. Mereka sedarah, tapi seperti orang asing. Memikirkan kepentingan masing-masing seolah tidak saling peduli. Tidak ada peran orang tua dalam mendidik anak dan lebih memilih menyerahkan pada pihak sekolah. Padahal peran orang tua juga sangat penting untuk pertumbuhan anak. Jangan salahkan anak jika mereka tumbuh menjadi sosok yang menyimpan rasa benci, karena semua itu didapatkan dari orang tuanya. Ya, bukankah anak itu peniru yang baik? Anak akan melakukan apa yang orang tuanya lakukan. Makanya, sebelum mendidik anak, perbaiki dulu diri kita sendiri. Abang suka sama Fiona. Dia baik. Saking gemasnya Alika mencupi pipi Akil. Umi bukan tanya baik enggaknya abang Akil. Tahu kesel kan jadinya Umi. Umi kesel gara-gara abang. Gara-gara lapar. Alika langsung melengos ke dapur untuk mengambil camilan. Ia dari tadi merecoki Akil yang sedang menyibukkan diri dengan aktivitas melukisnya. Alika tahu Akil tidak akan menolak jika dijodohkan. Buktinya kemarin saja ia menerima saat Syafiq mengatakan ingin menikahkan Akil dengan putri temannya. Sekarang Alika akan lebih selektif lagi memilih calon untuk Akil. Jika poin pertama tidak lulus, maka sudah dipastikan Alika akan mencari calon lain. Poin pertama dan yang sangat penting adalah di calon tahu soal kondisi Akil dan mau menerimanya apa adanya. Jika itu sudah bisa diterima, maka Alika yakin hal-hal baik lainnya akan menyusul. Ia tidak mencari yang sempurna, karena memang tidak ada yang sempurna. Ia tidak akan menuntut menantunya untuk tahu segala hal soal agama, meski memang calon idaman memang yang baik agamanya. Alika merasa jika dirinya juga dulu sangat minim ilmu agama, tapi bisa mendapatkan jodoh yang soleh seperti Syafiq. Mendapatkan lelaki yang banyak dikagumi oleh para kaum hawa. Bahkan banyak yang ingin menjadi istri kedua Syafiq. Mereka menjadi madu. Namun Alika sudah jelas tidak ingin dimadu. Alika bahkan penasaran ingin melihat secara langsung sosok Fiona. Lusa akan ada acara makan-makan keluarga. Alika akan meminta Safa untuk mengundang Fiona untuk datang. Alika berharap Fiona bisa datang mendengar dari Safa. Fiona adalah seorang model papan atas. Kalau Fiona suka sama abang gimana?
Ya nggak gimana-gimana Mi. Malah kata pamungkas itu lagi yang keluar. Terkadang apa yang ditanyakan, jawaban dari Akil tidak sesuai dengan yang diharapkan orang yang bertanya. Bukan hanya Alika saja yang dibuat kesal, namun Safa dan Hana pun pernah mengalami hal yang sama. Namun saat bicara dengan ayahnya, Akil tidak akan seperti ini. Bang, yang benar dong jawabnya. Emang tadi abang jawabnya nggak benar kah? Akil malah balik bertanya. Kamu emang anak Abi, sukanya bikin Umi greget tau. Iya, kalau abang lagi baik, baru Umi bilang abang anak Umi. Akil malah meledek. Itu tahu. Akil menaruh kuasnya dan kini memutar tubuhnya menghadap sang ibu. Akil menggenggam tangan wanita yang sudah melahirkannya itu. Umi tahu salah satu ketakutan abang apa? Abang takut kecoa. Akil malah tertawa. Ia mencium kedua punggung tangan sang ibu. Abang takut calon yang abang pilih sendiri itu nggak baik. Kalau pilihan Umi, abang yakin pilihan Umi yang terbaik. Umi bahkan lebih ngerti abang daripada abang sendiri. Abang akan terima siapapun calon yang Umi pilihkan. Alika langsung mendongak, menahan air matanya tertahan dan tidak keluar. Perkataan Akil sukses menyentuh relung hati terdalam Alika. Soal kehidupan, soal masa depan, bahkan soal yang terpenting dalam hidupnya saja, Akil percayakan pada Alika. Akil masih belum percaya diri untuk mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri. Ia ingin Alika dan Syafiq tetap berperan dalam hidupnya. Akil akan menerima apapun arahan dari orang tuanya. Tidak ada orang tua yang mengarahkan anaknya menuju ke dalam jurang, bukan? Nangisnya nggak usah ditahan, Mi. Nanti yang keluar malah kentut lagi. Dalam situasi seperti ini, Akil masih saja bergurau. Ia sebenarnya ingin menangis juga, tapi bisa menahannya. Umi akan berusaha memberikan yang terbaik buat abang. Alika mengelus lembut pipi Akil. Peluk Mi. Akil merentangkan tangannya, membuat Alika langsung merengkul Akil ke dalam pelukannya. Dan saat itu juga air mata Alika benar-benar tumpah. Rasanya ia belum siap jika harus melepas Akil menikah. Ia belum bisa berjauhan dengan Akil dan mempercayakan Akil pada orang lain. Alika tidak menyangkal jika sekarang Akil bahkan sudah mandiri dan bisa berpikir dewasa. Namun di matanya Akil masih putra kecilnya. Rasanya baru kemarin Alika menggenggam tangan Akil dan mengajarkannya berjalan, mengajarkannya untuk bicara, meski hanya beberapa kata. Karena mengajari Akil tidak semudah mengajari anak pada umumnya. Butuh kesabaran ekstra. Bahkan dari Akil lahir sampai detik ini, Alika maupun Syafiq tidak pernah melayangkan tangannya untuk memukul Akil. Meski apa yang dilakukan Akil selalu di luar batas dan menguji kesabaran orang tuanya. Jangan hancurkan mental orang tua yang memiliki anak istimewa dengan ucapan-ucapan merendahkan dan memandang hina anak mereka. Merawat anak biasa saja sangat menguji kesabaran. Apa kabarnya orang tua yang merawat anak istimewa? Mereka memiliki mental baja, meski pada awalnya memiliki ketakutan dan tidak menerima keadaan. Jangan pernah lepasin tangan abang, meskipun nanti ada tangan lain yang abang pegang. Umi akan tetap jadi yang terpenting buat abang. Akil berucap dengan suara bergetar. Tangannya semakin erat memeluk sang ibu. Alika mengelus punggung Akil. Tidak bisa lagi Alika membalas perkataan anaknya itu. Dadanya sesak, bukan karena rasa sakit, karena ia menangis terharu dengan apa yang dikatakan oleh Akil. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah menunggu. Semoga akhir pekan teman, liburan teman-teman semua menyenangkan. Teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dilancarkan liburannya, diberikan kebahagiaan,
dipanjangkan umurnya, dipanjangkan umur orang-orang terdekatnya juga, diberi kesehatan juga. Mimin ucapkan terima kasih dan Mimin doakan selalu. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa teman untuk like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya, bab 105. Bye.